death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat dan baik-baik tentunya. Kalau kita lihat di sini ada Christmas tree dengan decorate yang cantik-cantik. It's mean kita akan memasuki bulan Desember. Mungkin adik-adik di rumah juga sudah mendecorate Christmas tree-nya, membantu papa dan mamanya. Wow, sangat excited sekali ya. Dan pada bulan Desember ini juga kita akan merayakan Natal bersama. Nah, ini kabar baiknya. Tempatnya berbeda, suasananya tentunya berbeda pula. Kita akan berangkat ke Malino pada tanggal 11 sampai tanggal 12 kita akan berada di Malino. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. So, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik boleh hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan berangkat bersama-sama ke Malino untuk merayakan hari Natal. Nah, tanggal 11 malam kita akan ada perayaan Natal bersama. Kemudian tanggal 12, berita baik nih buat adik-adik sekolah minggu. Kita akan ada Sunday School Celebration, ya, Christmas Sunday School Celebration. Kita akan bertemu dengan teman-teman di Malino, teman-teman yang udah lama kita tidak ketemu, dengan teachers. Kita akan main game bersama, ada puppet show, dan di akhir acara akan ada shower blessing. Wow, ini pasti sudah ditunggu adik-adik ya, shower blessing. So, jangan ketinggalan, oke? Sekali lagi ya, catat tanggalnya. Tanggal 11 sampai tanggal 12 kita akan ke Malino dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Walaupun kita bersama-sama, kita berkumpul, tetapi tetap dalam prokes yang ketat. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Adik-adik harus dengerin ya sama papa dan mamanya, kalau disuruh pakai masker tidak boleh marah-marah, tidak boleh nangis. Semuanya harus pakai masker. Mamanya pakai masker, om-om dan tantenya pakai masker, adik-adik juga harus pakai masker. Kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Oke? Nah, untuk yang tidak dapat hadir juga di Malino, it's okay. Tidak perlu khawatir karena kita ada live Zoom, live Facebook, dan kita walaupun kita berjauhan tetapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita untuk merayakan Natal bersama. Jadi kita akan merayakan Natal bersama-sama walaupun jauh, dan yang ada bersama-sama dengan kita akan merayakan Natal itu bersama-sama. Oke? Jangan lupa ya, catat tanggalnya 11-12 Desember. See you! Mari kita tinggikan Tuhan kita, sebab Dia layak untuk ditinggikan. Ajaib namanya, amen.
Sebab Engkau besar. Perbuatan-perbuatan Engkau ajaib. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Nama-Mu dibicarakan turun-temurun. Dan kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, menyanyikan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
We worship you, Lord. Kami meninggikan Engkau, Tuhan. Dan jiwa kami beria-ria atas Engkau. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap apa yang kami miliki, Tuhan. Sebab namamu indah. Namamu indah untuk dipuji. Kami bersyukur. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Segala pujian bagi Engkau, segala kemuliaan milik Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa berkumpul, kita memuji menyembah Dia, dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat datang kembali sekali lagi. Sekarang kita sudah memasuki bulan Desember, sudah hari Natal, dan sudah ada bau kue-kue Natal. Kita sudah dengar lagu-lagu Natal, dan semoga di bulan Desember ini, di Natal ini, kita semua hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan seri kita tentang supremasi Kristus atau keunggulan Kristus, kehebatan dari Kristus. Kita sudah belajar ini dalam beberapa minggu terakhir. Kita belajar dari kitab Ibrani mengenai kelebihan, keunggulan, dan kehebatan-kehebatan Kristus. Kita sudah belajar di minggu pertama, kita belajar bahwa Yesus itu lebih besar daripada malaikat-malaikat. Dia lebih besar daripada Adam. Kita sudah belajar. Yesus juga lebih besar daripada Musa. Dan Yesus lebih besar daripada Yosua. Bahkan minggu kemarin kita belajar bahwa Yesus lebih besar daripada Harun, imam besar Harun. Yesus lebih besar daripada Harun. Dan hari ini kita akan masuk ke minggu ke-6 dari seri kita tentang supremasi Kristus. Hari ini kita belajar tentang Yesus itu lebih besar dari Abraham. Okay. Dan teks kita hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Saya akan membaca di sini, dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian boleh membaca di rumah maupun di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudara, di handphone maupun laptop ataupun di televisi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita akan membaca Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kristus dan Melkisedek.
Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih kesetiaan, kebaikan dan kemurahan Engkau bagi kami semua. Hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau, serta kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti kebenaran Engkau, dan agar kebenaran itu dapat kami aplikasikan oleh pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita penuh dengan nama-nama. Ada begitu banyak di dalam Alkitab nama-nama yang tertulis. Ada sekitar lebih dari 3.000 nama yang tertulis di dalam Alkitab, dan 10% dari itu atau sekitar 300 nama itu nama yang sangat berpengaruh di dalam Alkitab, dan itu berpengaruh sepanjang masa. Kita bisa melihat di dalam Alkitab kita ada nama-nama yang sangat familiar. Misalnya Petrus, Paulus. Kita bisa melihat ada Yohanes, murid-murid Yesus. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat Yosua. Kita bisa mendengar tentang Samuel. Kita bisa mendengar tentang nama-nama yang juga berperan dalam sejarah penebusan seperti Ruth, kita bisa lihat. Esther, kita bisa lihat. Begitu banyak nama-nama, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ada juga nama-nama yang tidak familiar yang kita temukan di dalam Alkitab kita. Seperti Pinehas misalnya, yang tidak terlalu familiar. Bahkan di perjanjian baru seperti Ananias, kita jarang mendengar. Tetapi nama-nama itu ada di dalam Alkitab. Tapi kita juga melihat ada beberapa nama yang memainkan peran kunci dalam sejarah penebusan. Contoh misalnya Abraham, Musa, dan juga Daud. Itu nama-nama yang sangat berperan. Punya peran kunci di dalam sejarah penebusan. Tetapi kita juga perlu tahu ada beberapa nama penting yang mungkin tidak familiar. Tetapi itu nama-nama yang sangat penting yang kita perlu tahu. Kita sebagai orang Kristen. Dan kita melihat dari bacaan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau bukan kitab Ibrani, nama Melkisedek mungkin tidak ada dalam daftar yang perlu kita tahu. Ibrani 7 yang barusan kita baca memperlihatkan kepada kita makna penting di balik apa artinya bagi Yesus
untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nama Melkisedek muncul pertama kali kita temukan di dalam Kejadian pasal 14 ketika Melkisedek bertemu dengan Abraham. Dan penulis Ibrani yang barusan kita baca, dia mengulangi itu dan menghubungkan hal itu dengan Kristus atau dengan Yesus. Ibrani memberikan kita perbandingan yang mendalam antara Melkisedek dan juga Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu saudara-saudara memberi kita informasi mengenai identitas Kristus sebagai imam besar kita yang kita percaya. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk lebih memahami siapa Yesus itu, kita harus memahami siapa Melkisedek. Dalam bacaan kita temukan nama ini, Melkisedek. Nah, dikatakan bahwa Melkisedek adalah nama yang sangat penting. Ini adalah nama yang sangat penting untuk kita tahu. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Tadi kita lihat dari Ibrani pasal 7 ayat 1. Kita akan mulai dari situ ayat pertama. Dikatakan di sana bahwa sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, identitas Melkisedek itu penting bagi orang Kristen, bagi Bapak Ibu saudara-saudara, dan juga bagi kita semua. Memang kita melihat agak sedikit aneh, kalau kita perhatikan agak sedikit aneh bahwa Melkisedek itu memiliki pelayanan yang bersatu. Dia sebagai raja, dikatakan di situ ayat 1, dia sebagai raja dan juga sebagai imam. Ini sangat berbeda dari imam atau raja lain yang ada di Israel pada waktu itu dalam Perjanjian Lama. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kedudukan Melkisedek sebagai raja ini penting dengan bagaimana hubungannya dengan Yesus Kristus nanti. Karena kita melihat di dalam Alkitab, di luar Yesus dan juga Melkisedek, Alkitab tidak memberitahu kita ada orang yang memegang jabatan raja sekaligus imam. Tidak ada selain daripada Melkisedek dan juga Yesus Kristus. Tidak ada imam di dalam Perjanjian Lama yang juga disahkan sebagai raja sekaligus. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada raja di dalam Perjanjian Lama yang juga disahkan sebagai imam. Tidak ada. Kita tidak temukan itu. Raja Uzia, kalau kita baca cerita, Raja Uzia meninggal dengan sangat hina. Kenapa? Karena dia melanggar hukum Allah dengan bertindak sebagai seorang imam. Kita barusan baca di situ di Ibrani pasal 7 ayat 1. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ibrani 7 ayat 1 memberitahu kita bahwa Melkisedek adalah raja dan juga imam dari Allah yang Maha Tinggi. Yang menarik adalah dia adalah imam yang tidak berasal dari suku Israel. Imam yang berasal dari luar suku Israel. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Melkisedek adalah raja dan imam. Ini berbeda dari apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang 7 bagian B. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Dikatakan bahwa ia menyongsong Abraham dan kemudian memberkati Abraham. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, konteks pertemuan Melkisedek dengan Abraham adalah berakhirnya sebuah peperangan yang sangat besar antara Abraham dengan raja-raja. Kitab Kejadian memberitahu kita, Melkisedek keluar untuk memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Bapak Ibu saudara-saudara, berkat Melkisedek ini sangat penting bagi hubungan antara Melkisedek dan Kristus. Kemudian kita baca di ayat-ayat selanjutnya, nanti kita lihat bahwa
ayat-ayat selanjutnya mengajarkan bahwa yang lebih besar itu memberkati yang lebih kecil. Kita akan lihat di ayat selanjutnya. Fakta bahwa Melkisedek itu memberkati Abraham sebagai kepala daripada perjanjian lama adalah hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena ini berhubung Abraham adalah bapa bangsa Israel. Dia adalah seorang yang sangat besar, yang dihormati oleh Israel. Dia dikatakan dia adalah leluhur daripada Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Kejadian 14 dan penulis kitab Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa Melkisedek, dia seorang raja bukan dari Israel, dan dialah yang memberkati Abraham. Dan kita bisa melihat saat itu, kita kalau melihat momennya adalah momen di mana terjadi kemenangan yang besar, di mana Abraham itu berfungsi sebagai penebus bagi Lot. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Melkisedek menyongsong Abraham dan kemudian dia memberkati dia. Kita bisa melihat di sini bahwa Melkisedek memberkati Abraham. Ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kemudian kita melanjutkan di ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai tanggapan atas berkat yang diterima dari Melkisedek, Abraham kemudian kita tahu dia memberi Melkisedek 1/10 dari semuanya. Tanggapan ini syarat dengan makna. Tetapi kita bisa melihat bahwa penulis Ibrani tidak sepenuhnya memang membuka gagasan itu sampai kita tahu nantinya. Apa yang penulis Ibrani ingin katakan kepada kita adalah arti dari nama Melkisedek, yaitu raja kebenaran. Meskipun Melkisedek mungkin tidak terlalu jelas bagi kita dan agak asing bagi kita, tetapi bagi mereka yang tahu bahasa Semit atau Israel pada waktu itu, mereka itu bisa melihat nama atau kata raja yang sangat penting, yaitu Malak, dan juga kata kebenaran atau Tzedek dalam bahasa Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nama Melkisedek itu menunjukkan bahwa dia adalah raja yang benar, saudara. Penulis Ibrani juga menunjukkan kepada kita bahwa mengatakan Melkisedek adalah raja Salem, berarti mengatakan bahwa Melkisedek adalah raja damai. Raja damai. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kerajaan Melkisedek itu berhubungan dengan perdamaian. Karena dia adalah raja damai. Dia adalah raja kebenaran. Jadi Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Kemudian kita bisa melihat bahwa Melkisedek adalah raja damai sejahtera. Kemudian kita akan melanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Melkisedek bukanlah seorang imam karena ayahnya adalah imam, karena bapaknya adalah imam, bukan. Juga dia menjadi seorang imam yang tidak memiliki penerus. Dia tidak memiliki keturunan. Itu adalah imam Melkisedek. Ini berarti bahwa sifat daripada imamat Melkisedek itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena sebelumnya setiap imam pasti diteruskan dari keturunan Lewi. Tapi Melkisedek tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jenis imamat ini sangat berbeda dengan imamat Israel yang sepenuhnya didasarkan pada keturunan Lewi. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa imamat Melkisedek tidak ada hubungannya dengan keturunan Lewi. Sama sekali tidak ada hubungan dengan keturunan Lewi.
Jadi Melkisedek menjadi imam sampai selama-lamanya, dikatakan di ayat 3 situ, dia menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 4 dilanjutkan bahwa camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat 4 adalah tanggapan Abraham terhadap berkat Melkisedek. Abraham memberi Melkisedek 1/10 dari jarahan. Ini bukan persembahan yang kecil, saudara. Ini satu persembahan yang sangat besar. Kita bisa lihat konteksnya. Abraham baru saja mengalahkan beberapa raja dan kemudian dia mengambil semua milik mereka. Dan persepuluhan yang diberikan Abraham ini bukanlah tip yang kecil. Tetapi inilah pembayaran yang sangat besar, Bapak Ibu saudara-saudara, yang dilakukan oleh salah satu tokoh terkenal, terpenting Israel, yaitu Abraham. Kita bisa melihat bahwa persepuluhan Abraham adalah salah satu yang paling tidak terduga, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan merupakan salah satu bagian yang paling menarik di dalam perjanjian lama. Persepuluhan daripada Abraham kepada Melkisedek. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Abraham, Ishak, dan juga Yakub itu dianggap sebagai bapa bangsa Israel yang paling penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka adalah dasar dari identitas Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub diakui sebagai figur yang melaluinya Allah bertindak dan dalam sejarah keselamatan untuk menyiapkan panggung bagi Kristus. Kita tahu sejarah itu, kita tahu cerita itu, cerita penebusan. Kita bisa melihat bahwa dengan menyertakan gelar penghormatan ini kepada Abraham, penulis Ibrani menunjukkan keunggulan daripada Melkisedek daripada Abraham. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan Abraham, bapa bangsa Israel, tidak ada artinya dibandingkan dengan Melkisedek. Karena Melkisedek memberkati Abraham. Dan Abraham memberikan 1/10 dari rampasannya kepadanya. Jadi kita bisa melihat bahwa Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penulis mengatakan bahwa orang Lewi yang turun dari keturunan Abraham ini menerima persepuluhan dari anak-anak Abraham yang lain. Karena apa? Karena pelayanan imamat mereka. Dan jika Lewi dan anak-anaknya itu menerima persepuluhan, bagaimana bisa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek? Bagaimana bisa seperti itu? Harusnya Abraham yang menerima persepuluhan. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa urutan imamat Melkisedek menggantikan urutan imamat Lewi. Kita bisa lihat. Imamat itu berubah. Kenapa? Karena melalui Abraham, leluhur garis keturunan Lewi ini membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Karena Imam Lewi turun dari Abraham dan Melkisedek melebihi Abraham. Dia lebih besar daripada Abraham. Karena itu imamat Melkisedek harus lebih tinggi daripada imamat Lewi. Itu kenyataan, itu faktanya. Kemudian di ayat yang ke-6 kita baca, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Ayat 6 Bapak Ibu Saudara-saudara menekankan suatu realitas yang sangat signifikan. Bahwa Abraham itu memang memiliki janji-janji. Kemungkinan besar janji-janji ini berhubungan dengan Kejadian 12.
Di mana Allah berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 kita bisa lihat di sana bahwa Allah berjanji kepada Abraham dan Abraham memiliki janji-janji ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Melkisedek memberikan berkat bahkan kepada orang yang memiliki janji ini. Sekali lagi, ini membuktikan kebesaran daripada Melkisedek. Dia sangat penting sehingga dia dapat memberkati Abraham. Bahkan ketika Abraham tampak seperti manusia yang paling diberkati di bawah bumi ini, di planet ini, dia mendapatkan berkat dari Melkisedek. Siapa yang bisa memberkati Abraham? Melalui Abraham banyak bangsa diberkati, tetapi Abraham membayar upeti kepada Melkisedek dan menerima berkat dari Melkisedek. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin kita akan berpikir ini sepertinya aneh. Terutama kita melihat bahwa Lewi itu membayar persepuluhan kepada Melkisedek melalui leluhurnya Abraham. Agak sedikit aneh. Tetapi memang seperti itu. Oke, di ayat 7 dan ayat 7 dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi dan berhak menerima persepuluhan. Ayat 10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam Ulangan 4 kita baca bahwa Musa itu berbicara kepada anak-anak Israel. Dia mengatakan seperti ini bahwa kamu berada di sana di Horeb ketika Tuhan berbicara dari gunung dan ketika saya naik ke gunung dan ketika saya turun dari gunung dan membawa dua loh batu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang Israel yang diajak bicara oleh Musa di dalam Ulangan pasal 4 ini bukan orang Israel yang sama yang ada di Horeb pada waktu itu. Bagaimana bisa Musa mengatakan seperti itu? Jadi bagaimana mereka ada di sana pada waktu itu? Ini berbicara ketika mereka ada di sana secara biologis dan ini ada di dalam leluhur mereka. Sama seperti itu. Bagaimana bisa Lewi dari keturunan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek? Kenapa? Karena waktu itu mereka sebenarnya masih ada di dalam leluhur mereka, yaitu Abraham. Hal seperti ini memang tidak alami bagi pemikiran kita. Tetapi ini sangat penting bagi perjanjian lama. Penulis Ibrani menggunakan konsep ini untuk menggambarkan bahwa Lewi hadir secara biologis ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek. Karena itu mengapa dapat dikatakan bahwa Lewi yang menerima persepuluhan membayar persepuluhan melalui Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari penjelasan yang tadi, dari bacaan kita, dari Ibrani 7 ayat 1 dengan ayat 10 tadi, kita bisa melihat bahwa Melkisedek itu lebih tinggi daripada Abraham. Pertanyaannya sekarang adalah, jadi siapakah Melkisedek? Apakah Melkisedek yang sedang kita bicarakan dan Yesus yang sedang kita bicarakan adalah orang yang sama? Itu pertanyaan penting. Dan jawaban untuk itu ada dua hal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Melkisedek adalah salah satu tipologi dari Kristus. Itu kemungkinan pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa saja Abraham setelah dia berperang dan setelah dia capek, dia lelah berperang, dia memang bertemu
dan memberikan hormat kepada Yesus sendiri. Yang kita bisa sebut bahwa itu adalah penampakan Yesus di dalam perjanjian lama. Itu adalah prainkarnasi Yesus Kristus yang kita kenal dengan Kristofani. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah tipologi, dan yang kedua itu memang adalah Kristofani, penampakan Kristus di dalam perjanjian lama. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika Melkisedek adalah tipologi dari Kristus ataupun Melkisedek adalah Kristofani, yaitu prainkarnasi Kristus atau penampakan Yesus Kristus dalam perjanjian lama, maka entahkah itu adalah tipologi ataupun itu adalah Kristofani, faktanya adalah Kristus lebih besar daripada Abraham. Wow. Dia jauh lebih besar daripada Abraham. Apakah Melkisedek sebagai tipologi? Apakah Melkisedek adalah Kristofani dari Kristus di dalam perjanjian lama? Faktanya, dan satu hal yang pasti, Kristus lebih besar daripada Abraham. Kita bisa melihat dua hal penting dari bacaan kita. Kristus lebih besar daripada Abraham. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Abraham menjadi berkat di dalam ayat 6 ya. Abraham menjadi berkat, tetapi Yesus adalah pemberi dari berkat Abraham. Abraham memang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, melalui dia semua bangsa diberkati, tetapi Yesus adalah pemberi daripada berkat. Itu berarti Yesus lebih besar daripada Abraham, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat 6 mengatakan seperti ini. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama dikatakan bahwa Abraham memang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui dia semua bangsa diberkati. Dia memang melalui Abraham semua bangsa diberkati. Tetapi yang memberikan berkat itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah pemberi berkat kepada Abraham. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa yang kedua adalah Abraham adalah pemilik dari janji. Tetapi Yesus adalah pemberi daripada janji itu. Yesus jauh lebih besar. Yesus jauh lebih tinggi daripada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dua hal ini yang memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus lebih besar daripada Abraham. Yang pertama tadi kita sudah lihat. Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Yesus pemberi berkat. Abraham adalah pemilik janji. Tetapi Yesus adalah pemberi janji. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin Melkisedek sepertinya tidak jelas bagi kita. Tetapi ketika kita mulai menyelidiki dan kita mulai merenungkan perikop-perikop yang ada di dalam kitab Kejadian 14, di dalam Mazmur 110, dan juga dari Ibrani pasal 7 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa kita akan memberikan penghargaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tinggi dari siapapun juga atas apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita sebagai imam besar agung kita. Dan dia juga yang telah menyelesaikan keselamatan besar bagi umat manusia dan juga menjadi pengantara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mengingat apa yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Dia sebagai imam besar agung kita. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan untuk itu kita akan melihat ada firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama mengambil bagian dan kita mengingat apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita di atas kayu salib. Kita percaya bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Dia, kita mendapatkan berkat daripada Dia. Kita sudah belajar bahwa Dia adalah pemberi berkat, Dia adalah pemberi janji bagi kita. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku anugerah-Mu. Syukur untuk kasih-Mu, untuk tangan terpaku, suci dalam darah-Mu, dan ku tahu peluk dan ampunan-Mu. Layaklah domba di atas altar, dengan banyak mahkota memerintah selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Sang Anak, Sang terkasih disalibkan. Layaklah domba, layaklah domba. Dikatakan di dalam 1 Korintus tadi bahwa pada waktu sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, kemudian Dia memecah-mecahkannya, dan Dia mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil bagian dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau mengakui tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan, yang dihancurkan karena dosa kami, karena pelanggaran kami. Kami tahu Engkau melakukan ini karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, supaya kami mendapat bagian di dalam perjanjian yang Engkau janjikan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami mengakui tubuh-Mu dan mau mengambil bagian bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama. Kami juga mau bersyukur untuk darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Inilah darah perjanjian baru yang telah Engkau beli dengan darah yang mahal, Tuhan. Perjanjian baru yang Kau beli dengan darah yang sangat mahal. Kami bersyukur, Tuhan, oleh darah-Mu kami disucikan.
oleh darah-Mu kami dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat Engkau dan mengambil bagian di dalam kekudusan Engkau, mengambil bagian di dalam apa yang Engkau janjikan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau meminum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau jauh lebih besar daripada Abraham. Yesus Kristus, Engkau jauh lebih besar dari Abraham. Engkau adalah pemberi berkat dan Engkau adalah pemberi dari janji itu. Karena Engkaulah kami mendapatkan berkat. Karena Engkaulah kami mendapat bagian di dalam janji yang telah Engkau berikan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita tahu bahwa setiap berkat berasal daripada Dia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita terima hari ini, semuanya berasal dari Dia, Sang Pemberi berkat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan hari ini, semuanya karena kita mendapat bagian di dalam janji-janji yang telah diberikan kepada Abraham.
melalui Yesus Kristus. Janji kepada Abraham kita terima. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati karena Kristus Yesus yang memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan kita, persepuluhan kita, janji iman, persembahan khusus kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua ini kita lakukan untuk mensupport gereja dalam pelayanan misi kita, dalam pelayanan pemberitaan Injil. Jadi ada nomor rekening untuk itu, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening tersebut untuk mendukung atau mensupport gereja. Dan ada juga rekening khusus untuk kita membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang belum beruntung. Kita juga mau melalui kita berkat Allah bisa diteruskan kepada orang-orang itu, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita punya tanggung jawab sosial sebagai gereja, dan biarlah kita menjadi saluran berkat dari Allah. Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening khusus ini yang tertera di layar untuk bisa membantu, untuk bisa mengambil bagian dalam pelayanan sosial kita. Kalau sudah siap persembahan kita, offering kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu karena Engkaulah kami mendapatkan berkat. Karena Engkaulah kami mendapat bagian yang telah dijanjikan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hari ini. Untuk setiap orang yang memberi dengan tulus hati, setiap orang yang memberi dengan sungguh-sungguh, kami berdoa biar Tuhan yang memberkati mereka. Pekerjaan tangan mereka, apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Karena semua berkat hanya berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami berdoa untuk offering, kami berdoa untuk perpuluhan, untuk janji iman. Kami berdoa semuanya itu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat untuk bisa mengelola dengan baik, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.